Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Pratiwi dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, NPM 2005-1619. Di sini saya akan menjelaskan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat 8 macam, yaitu yang pertama takwa. Takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3-4 disebutkan 5 kriteria orang-orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang diterimanya dari Allah, beriman dengan kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, dan beriman kepada hari akhir. Yang kedua, cinta dan ridho. Cinta dan ridho adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Abdullah Nasiulwan menyebut 3 tingkatan cinta itu dengan istilah al-mahabbah al-ula, 2 al-mahabbah al-wusta, 3 al-mahabbah al-adna. Yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas berarti membersihkan atau memurnikan, atau bisa disebut beramal semata-mata mengharap ridho hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 3 unsur keikhlasan, yaitu niat yang ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya, pemanfaatan hasil usaha yang tepat. Yang keempat yaitu khauf dan raja. Khauf adalah kegaulan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Menurut Said Sabiq, ada 2 sebab kenapa seseorang takut kepada Allah. Yang pertama, karena dia mengenal Allah. Yang kedua, karena dosa-dosa yang dilakukannya dan dia takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja atau harap adalah memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Raja harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Harapan tanpa usaha namanya angan-angan kosong. Yang kelima, tawakal. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya, ataupun segala sesuatunya kepadanya. Adapun pengertian lain tawakal adalah salah satu buah keimanan. Setiap orang yang beriman bahwa semua urusan kehidupan, semua manfaat dan mudarat ada di tangan Allah, akan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan akan meridho dengan segala kehendaknya. Yang keenam yaitu syukur. Syukur ialah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Jadi, syukur itu berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Hati untuk ma'rifah dan muhabbah, lisan untuk memuja dan menyebut nama Allah, dan anggota badan untuk menggunakan nikmat yang diterima sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menahan diri dari maksiat kepadanya. Yang ketujuh, muraqabah yang berarti menjaga, mengawal, menanti, dan mengamati.
Maksudnya adalah kesadaran seseorang muslim bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah. Adapun pengertian murabaqah menurut Rasulullah, yaitu apabila seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersikap seolah-olah dia dapat melihatnya. Yang kedelapan, taubat. Taubat adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang saling menyenangkan, kembali kepada Allah setelah meninggalkannya, dan kembali taat setelah menantangnya. 5 dimensi taubat. Yang pertama, menyadari kesalahan. Yang kedua, menyesali kesalahan. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulanginya. Yang kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.